Sayang, kamu pulang. Aku dan Lucy memilih ikan-ikan ini untukmu. Ikan-ikan ini terlihat? El, kau seperti nenek tua yang cerewet. Pantas Alec malas pulang ke rumah. El, aku harus bicara sesuatu. Apapun itu, kita bicara berdua saja. Tak perlu ada orang lain di sini. El, aku hamil anak Alec. Anakmu Lucy yang sakit-sakitan itu, asmanya begitu parah. Bisa saja mati. Besok. Karen, dulu waktu kau datang dari desa mencari kerja, aku kasihan. Sarankan kau jadi sekretaris Alec. Inikah balasan untuk kebaikanku dengan menggoda suamiku dan mengutuki satu-satunya anakku? Masa lalu sudah berlalu. Yang Cuperdelican. Hanya masa kini. Alex sekarang mencintaiku. Sadarlah. Tanda tangani surat cerai dan Alec, waktu kita 15 tahun, orang tuamu meninggal kecelakaan. Aku merengek ke orang tua, biayai kita kuliah berdua. Saat kita lulus, dan kau tak dapat kerja. Aku minta ayah, Kerkin kau pekerjaan di konglomerat terbesar Kent. Kau bersampa di kuburan orang tuamu, akan selalu menjagaku. Inikah caramu membalas jasaku, ha? Semua yang kau katakan benar. Tapi aku sudah bekerja keras, membangun perusahaan ini, hingga seperti sekarang. Menurutmu Lucy layak? Meneruskan waris Angku? Ayah, aku menang penghargaan hari ini. Aku akan bekerja lebih keras untuk membuktikan aku sama hebatnya dengan anak laki-laki. Jangan tinggalkan ibu. Jangan tinggalkan kami. Sayang, pikirkan anak laki-lakimu. Apa kau mau dia terlahir sebagai anak haram? Aku benar-benar minta maaf. El, ayo kita bercerai. Ayah, jangan. Aku akan potong pendek rambut, berhenti pakai gap, dan jadi anak laki-laki mulai sekarang. Ayah, jangan. Tinggalkan kami. Dasar anak nakal. Pergi sana, dasar kotor. Nyonya Grey, Nona Lucy sedang kumat asmanya, mungkin karena semprotan tadi. Bawa dia ke rumah sakit sekarang, dia bisa tewas. Aku tak bisa biarkan anak itu hancurkan rencanaku. Aku harus. Jock and Alec derinya. Mereka harus bercerai. Sayang, perutku sakit. Aku harus ke rumah sakit. Atau kita akan kehilangan anak laki-laki kita. Sayang, perutku sakit. Baik, akan kuantar ke rumah sakit. Ayah, jangan tinggalkan kami. Perutku sakit. Cepatlah. Alec. Marie, panggil sopir. Tuan Grey sudah alokasikan semua mobil dan sopir untuk Nyonya Han. Tidak ada yang tersisa. Cepat, telepon 120. Tidak. Kita sudah di rumah sakit. Janji jangan sampai tertidur. Ibu, jangan menangis. Andai aku terlahir sebagai laki-laki, aku pasti bisa untuk melindungimu. Cepat, tak ada waktu lagi. Pupil melebar, tidak ada nadi, oksigen darah 10. Ambil defibrilator. Baterainya penuh. Ya, Marie. Tenanglah, Nyonya. Bagaimana keadaannya? Kami turut berduka. Dia tidak tertolong. Ah, andai saja dia sampai di sini.
5 menit lebih cepat. Kami bisa menyelamatkannya. Lucy masih sangat muda. Kami belum sempat pergi ke taman hiburan. Dan aku belum membelikannya semua baju cantik itu. Bagaimana mungkin dia meninggal? Nyonya Grey, Nyonya Grey. Hei, perempuan tua. Kecilkan suaramu. Sungguh menyebalkan. Ini bukan pasar. Tempatmu berisik senaknya. Dokter bilang aku butuh ketenangan. Kau bikin aku pusing. Sayang. Karen sedang hamil. Tolong lebih perhatikan. Alec, kau ini lelaki macam apa? Itu anakmu, tapi Lucy juga, darah dagingmu sendiri. Perempuan itu cuma pura-pura sakit, tapi Lucy benar-benar membutuhkanmu. Kenapa kau tak utamakan dia? Lucy sudah meninggal. APH? Lucy meninggal? Itu tidak mungkin. Jauh darinya. Kau tidak layak menjadi ayah Lucy. Perempuan tua tak tahu malu. Beraninya kau membentak Alec? Kalau kau cerai lebih cepat, Alec pasti memperlakukan kalian berdua lebih baik. Ini semua kesalahanmu sendiri. Kau benar, ini kesalahanku sendiri. Aku terlalu buta untuk sadar. Betapa teganya kalian berdua ini. Dan aku terlalu lambat menyadari kalian berdua berselingkuh selama ini. Ini salahku. Salahku Lucy meninggal. Semua ini salahku. Lucy. Alec. Ayo kita bercerai. Ayo kita bercerai. Tolong jangan salahkan aku. Keluarga Grey harus punya penerus. Jangan terlalu menyiksa dirimu. Pulang dan beristirahatlah. Kita akan urus perserain Segera. Karena kau sudah setuju. Jangan ingkar janji. Hati-hati, karma mungkin akan balas dendam. Seperti yang terjadi hari ini. Nyonya Grey. Nona Lucy itu gadis yang baik. Dia akan terlahir kembali sebagai putrimu di kehidupan berikutnya. Pelacur perusak rumah tangga itu kurang ajar. Dan pria lemah itu Orang menyedihkan seperti ini. seharusnya mati dalam kecelakaan. Ayo kita selesaikan ini sampai tuntas. Masih memikirkan Lucy? Kau masih muda, masih bisa punya anak lagi. Kau tak berhak menyebut nama Lucy. Apalagi disebut sebagai ayahnya. Bisakah kau tidak seperti itu? 10% hartaku akan jadi milikmu. Apa itu belum cukup? Sehebat apapun Lucy, dia tetap cuma perempuan. Karen sedang Hamil anak laki-lakiku. penerusku. Jangan jadi tidak tahu terima kasih. Ibu. Bangun. Ini bukan waktu untuk tidur. Aku akan bawa ibu pulang. Hidup wanita ini sungguh tragis. Dia sudah 2 kali kesini dalam 3 hari. Pertama, putrinya meninggal. Sekarang suaminya juga tewas. Alec, Maddie. Bayangan itu pantas mati. Tapi sayang gadis kecil itu ikut tewas. Asmanya terpicu oleh aerosol. Serangan asmanya jelas disebabkan si perusak rumah tangga dan semprotannya. Ini pembunuhan. SSST. Hati-hati bicara. Jaga ucapanmu. Si perusak rumah tangga, bukan orang sembarangan.
Aku hanya mengatakan fakta. Gadis kecil itu meninggal karena asmanya terpicu oleh parfum wanita itu. Karen, kau rela apa saja jadi Nyonya Grey, kan? Kau tega membunuh Lucy. Aku akan buat kau membayarnya. Ah, Anda sudah sadar. Anda mengalami gegah otak ringken. Dan perlu istirahat. Suami Anda tidak seberuntung itu. Dia tewas di tempat. Ini barang-barangnya. Sayang, sudah resmikah perceraianmu dengan si tua itu? Karena si anak sakit-sakitan itu maka tak perlu berhubungan dengannya. Best, aku akan pindah ke rumah keluarga Grey dengan putra kita. Tunggu saja. Nyonya Levin. Anda satu-satunya. Keluarga suami. Apa yang ingin Anda lakukan dengan jasadnya? Langsung kirim ke crematorium saja. Agar kita tak perlu repot. Hei, Anda masih perlu istirahat. Mau kemana? Membalas dendam. Lucy, aku bersumpah akan membalaskan dendammu. Alec, si bajingan dan anak harammu itu tak akan dapat apa-apa. Hattie. Tuan Lester, maaf mengganggu Anda dengan pemberitahuan mendadak, tapi hanya Anda yang bisa mampu cepat merapikan aset Alec. Tenang saja, saya paham. Anda satu-satunya keluarga dekat Alec. Tampa Waziat. Anda mewarisi seluruh hartanya. Ani Rinkesan. Semua asetnya, dan catatan keuangan. Dia benar-benar habiskan banyak untuk Karen. Bahkan belikan rumah senilai $50 juta di pusat kota. Jika Lucy tak boleh memilikinya, selingkuhan dan anak haramnya juga tak pantas. Karen, besok kau akan dapat sambutan saat mencoba merampas rumahku. Nyonya Grey. Abu jenazah Tuan Grey sudah dikirim. Mau dikuburkan di sebelah Nona Lucy? Tidak perlu. Dia tak pantas. Si tua bangka itu tak pantas. Tinggal di rumah mewah seperti ini. Berkat perceraian, akhirnya aku bisa pindah ke sini. Oh Karen. Kami sudah datang. Cepatlah. Ibu, ayah, kenapa kalian semua datang? Toh, kami ingin melihat rumah besarmu. Dan memberi selamat atas keberuntunganmu. Hahaha. Bisnis keluarga Grey sudah ada di mana-mana, bahkan merambah ke desa terpencil kita. Keluarga kami ingin mengucapkan selamat karena menikah dengan keluarga kaya seperti ini. YK. Dia jauh lebih baik dibanding suami tak berguna yang bahkan tak bisa beli apartemen di kota. Ruma Bezartuan Grey Luar Biasa. Tempat ini sangat megah. Karen, ini rumah kalian? Tentu saja. Karen, kuharap aku bisa dapat pria sukses seperti Tuan. Pria seperti itu, langka seperti berlian. Sebaiknya kamu belajar giat, fokus untuk dapatkan pekerjaan bagus. Setelah Stella lulus, aku akan minta Alec sediakan posisi bagus. Kutunjukkan keliling rumah. Azuich. Aku belum pernah masuk. Tempet Zemeva ini. Iya, Karen sukses besar. Ayo ikut. Wah, Menjesankin. Hei, buka pintu. Karen. Kamu tidak punya kuncinya? Tak perlu kunci. YK. Banyak pelayan di sini. Ngapain pakai kunci? Oh ya? Ini pintu canggih. Pakai password saja. Aku lupa. Password Naya. Di mana semua orang? Penjagaan. Halo?
Jangan bermalas-malasan. Hanya karena Tuan Grey pergi. Di mana semua orang? Tidak apa. Kita tunggu. Sebentar saja. Hei, Perusak rumah tangga tak diterima di sini. berani-beraninya. Kamu kuma pelayan. Aku nyonya rumah ini. Nyonya rumah? Dengan hak apa? Ada yang berubah dari sekarang berdandan ya? Alex sudah menceraikanmu, jadi apa yang masih kau lakukan di sini? Aku memperingatkanmu, kau wanita tua, tidak peduli. Apa yang ku lakukan sekarang? Tidak akan ada yang berubah. Kau tidak bisa berlama-lama di properti putriku lagi. Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan? Kau tidak memakai parfum hari ini. Parfum apa yang kau pakai hari itu? Parfumku? Oh, Sepertinya, kau akhirnya menyadarinya. Kau tahu Lucy punya asma. Kau melakukannya dengan sengaja. Parfum waktu itu hadiah dari suamiku, dan itu edisi terbatas global. Itu sangat langka. Biasanya aku tidak bisa memakainya, tapi untuk bertemu Lucy, aku memastikan untuk menyemprotkan setengah botol pada diriku. Benar saja, itu memicu kondisinya dalam waktu singkat. Jika tidak, mengapa aku mengambil risiko menempatkan diriku melalui semua itu saat sedang hamil? Kau tahu, itu akan membunuhnya. Jadi, bagaimana jika aku sengaja? Apa gunanya? Putri sakit-sakitanmu itu, Alec tidak peduli padanya. Beraninya kau memukulku? Tidakkah kau khawatir Alec akan meninggalkanmu tanpa uang? Pelacur tak tahu malu. Ini, untuk Lucy. Karena kau begitu berdarah dingin, kau bahkan akan menyakiti anak tak berdosa. Beraninya kau? Dan ini, untuk menghancurkan keluargaku, untuk memuaskan keinginan egoismu. Dan akhirnya, ini untuk mengingatkanmu, ada konsekuensi untuk perbuatan jahatmu. Beraninya kau? Alec telah meninggalkanmu. Rumah ini milikku sekarang. Kimanen, kalian semua, jangan hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa. Kau tidak punya hak atas apapun. Kau penghancur rumah tangga. Nyonya Grey. Jangan khawatir. Anda sudah baik pada kami. Kesetiaan kami bersamamu. Jangan takut, kami akan melindungimu. Kami mendukung Nyonya Grey. Kau. Tenanglah, hati-hati. Pikirkan baik. Alec berjanji bahwa aku akan bisa pindah setelah kalian berdua bercerai. Kaulah orangnya yang tidak pantas berada di sini lagi. Ketahui tempatmu. Maaf mengecewakanmu, tapi perceraian itu tidak terjadi. Sekali jadi wanita murahan, selamanya akan jadi murahan. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu mustahil. Aku tak percaya sedikit pun omonganmu. Aku mau dengar langsung dari mulut Alex sendiri. Biar aku masuk. Karen, bikin keributan di depan pintuku, termasuk perkumpulan ilegal. Kalau kau berani masuk paksa, itu pelanggaran properti. Salah satunya cukup untuk meringkusmu. 10-15 hari penjara. Mari, telepon polisi. Pastikan mereka angkat semua orang ini. Siap, Nyonya. Ada apa ini? Bukankah Karen? Tu n'entends Tuan Grey? Dia bilang Karen selingkuhan. Memalukan, aku datang jauh-jauh untuk temui Nyonya Grey. Ternyata keponakanku, perusak rumah tangga. Di kampung, wanita simpanan diusir. Karen, kau sudah mempermalukan keluarga. Diam kau. Aku bukan selingkuhan. Akilah Nyonya Grey yang sah. Aku tak kenal wanita ini siapa. Ayo pergi. Keluarga kita akan putus semua hubungan dengan wanita tak tahu malu ini. Berhenti di situ. Kalian semua. Bodoh. Memperkia. Omongan nenek, tua jahat itu. Aku akan telepon Alec, dia akan segera datang. Alec, aku di pintu depan, mantan istrimu. Tak mau biarkan aku masuk, tolong segera datang.
Jangan lupa, Alec meninggalkan putrimu yang tak berguna. Untukku, tunggu saja kelanjutannya. Aku tunggu. Mari kita lihat, apakah polisi atau Alec yang lebih dulu datang. Itu mobil Alec. Alec datang. Siapa ini? Dia bukan Alec. Alec? Aku mengambilkan mobilmu dalam perjalanan ke sini. Terima kasih. Ini mobil Alec. Kenapa dia? Punya kuncinya? Wajahnya sangat tampan. Jangan-jangan dia adalah kekasih mudamu? Perkataanmu ini sama dengan fitnah. Elle bisa menuntutmu kapan saja. Berani-beraninya mengancamku? Sebegitu pentingnya kau ditemani si tua bangka itu? Jangan coba bohongiku. Liam Lester. Adalah penasihat hukum Grey Corp. Pengacara legendaris yang dihabisi banyak uang TN Grey. Tak ada orang di Kent yang berani bicara seperti ini padanya. Kau jelas tak tahu apa-apa. Oh, kau teman Alec. Aku Nyonya Grey. Kita belum pernah bertemu. Ini hanya kesalahpahaman. Di mana Alec? Selir yang tak layak masuk kediaman keluarga Grey. Tak berhak tahu hal lain. Pasti kau yang mengacaukan segalanya. Kalau tidak, TN Lester tak akan begini. Aku akan bungkam mulutmu. Siapa yang membuat keributan di sini? Alec MU tak ada untuk menyelamatkan, tapi penangkapmu sudah datang. Hack, bagaimana mungkin wanita hamil sepertiku bisa menyakiti orang lain? Ini semua gara-garanya wanita ini. Dia mencuri suamiku dan memanggil polisi untuk balas dendam padaku. Hack, yang dikatakan putriku itu benar. Benar, Bawa Pergi. perusak rumah tangga ini. Jadi, wanita ini Hack. Kami punya rekaman CCTV. Periksa rekamannya, dan Anda akan melihat semuanya. Jangan lakukan itu. Kalian tidak boleh. saya paham sekarang. Pertama kali saya melihat Selir hamil, berbuat ricuh, dan mengancam istri sah di rumahnya sendiri. Ikut kami. Ini belum berakhir. Untukmu, ketika Alec APA yang kau lakukan padaku, kau akan menyesal. Kau tak akan dapat APA, bahkan pakaian di badanmu. Bawa mereka pergi. Bawa semua. Memalukan sekali. Lonte tak tahu malu mengancam nyonya rumah? Syukur sudah pergi. Apa kau baik-baik saja? Tenanglah dulu. Kau belum istirahat. Sejak Lucy meninggal, kau harus jaga diri dan beristirahat. Putriku sudah tiada. Dan pembunuhnya masih bebas. Aku tak bisa beristirahat. Karen harus menebus dosa yang dilakukan pada Lucy. Marie, siapkan beberapa truk dan ikut denganku. Nyonya Grey. Kita mau kemana? Rumah sebesar ini di lokasi strategis dengan dekorasi mewah. Alec habiskan lebih banyak untuk Karen daripada yang kubayangkan. TN Grey buta oleh kebodohan sampai menghamburkan uang untuk selingkuhan. Dia tak Layak untukmu. NY. Grey. Apa yang harus kita lakukan? Bungkus barang tak berharga. Dan Kimas. Semua sisanya. NY. Grey. Semua sudah bersih. Jual perabotan. Sumbangkan perhiasan. Kaya mau. Sisanya. Buan semua. Siap, Nyonya. NY. Grey. Semua sudah selesai. Kalau Vegetamari pergi. Baik. Untungnya, polisi hanya memberi peringatan karena kau Jika tidak, kau pasti menginap di penjara. Kenapa ada banyak sampah?
Saat Alec kembali dan mengusir si tua bangka itu, akan lebih banyak sampah. Aku tak mau. Sehelai rambutnya pun ada di rumahku. Itu putriku. Pulang sekarang. Kau tak pindah? Banyak orang datang tadi dan mengambil semuanya. Mereka buang ini semua. Apa katamu? Semua sampah ini dari rumahku? Apa katamu? Semua sampah ini dari rumahku? Ya, wanita berpenampilan elegan datang dengan kunci dan armada truk. Mereka pindahkan semuanya. Bukannya kau yang menyuainya? Omong kosong. Kami tidak menyewa siapapun. Untuk membantu pindah. Astaga. Ini buruk. Pasti. S.I. Twarel. Ibu ayah, masuklah. Cepatlah. Sandy salah. Sandy salah. Percobaan melebihi batas. Pintu terkunci. Kenapa ini terjadi? Munder. Simiwa Highland, dia ambil semuanya. Kalung meteor aku dan tas desainerku. Cepat. Cek kamar tidur. Cepatlah. Apa? Simiwa Highland. Apa itu? Dia mengambil segalanya dariku. Masih ingin mempermalukanku. Aku akan memberinya pelajaran. Karen, hubungi Alex saja. Katanya akan bercerai dengan si tua itu. Tapi aku tak bisa menghubunginya. Mungkin dia berubah pikiran? Tidak mungkin. Aku mengandung putranya. Dia takkan meninggalkan putranya. Benar. Alex CEO perusahaan besar. Pasti ada urusan mendesak yang harus diselesaikan. Itu wajar. Jangan khawatir. Kau mengandung putra satu-satunya dan ahli warisnya. Saat dia kembali, kita akan cari cara untuk balas dendam pada si tua itu. Tidak, aku tak bisa menunggu. Aku ingin dia membayar sekarang. Nyonya Grey. Kau terlihat tak sehat. Kau harus istirahat. Atau kau akan pingsan. TN. Lester. Telah mengatur untuk rawat inap. Ayo ke sana sekarang. Ya? Berhenti di situ. Kau ditahan karena masuk secara paksa. Dia merampok. Tangkap dia. Dasar Bajingan. Hati-hati. PK. Kondisi NY. Grey buruk. Biarkan dia. Ke dokter dulu. Tidak. Dia harus pergi sekarang. Kau tak pantas dapat perlakuan khusus. Aku tak percaya. Kau nekat masuk dan merampokku. Hanya untuk merebut Alec. Tapi apapun yang kau lakukan. Alec sekarang suamiku. Kau boleh ambil barangku. Tapi Alec takkan kembali. Karen. Namaku tertera di sertifikat pernikahan Alec. Beraninya kau, perusak rumah tangga, berkata begitu? Alec suamiku. Rumah ini juga milikku. Kalah. Perusak rumah tangga sekarang. Pak. Bantu kami. Kami, warga taat hukum. Jika tak mau bantu, saya apa lagi? Karen. Apa buktimu? Kami punya rekaman CCTV. Sudah kuserahkan rekaman ke polisi. Maksudku, apa bukti yang kau punya kalau rumah ini milikmu? Aku sudah tinggal di sini 3 tahun. Alec beli khusus untukku. Sayang, ini rumah kita sekarang. Di sinilah kau akan mengandung anakku. Den besakan keluargaku. Kau dengar itu? Ini propertiku. Kau akan meringkuk di penjara. Karena masuk paksa. Mau bilang apa lagi? Ikut kami. Pertama. Alex suamiku. Kedua. Rumah ini juga milikku. Tidak mungkin. Ini properti Alec. Kamu berbohong. Aku takkan serendah itu. Memukul selingkuhan itu ilegal, tapi mengusirnya tidak, kan? Surat ini sah, properti ini memang miliknya. Kubiarkan kali ini, karena kamu hamil. Tapi jika ini terulang lagi, akan kutahanmu karena mengganggu ketertiban umum. Hei, tunggu.
Jangan pergi dulu. Dia juga mengambil banyak barang pribadi berharga yang bukan haknya. Ya, barang itu bernilai. Jutaan dollars. Tidak, puluhan juta dolar. Barang apa itu? Kalung mutiara dan beberapa tas desainer. Dan Karen, kamu menganggur selama 3 tahun. Kerja terakhirmu sebagai sekretaris suamiku dengan gaji di bawah 10.000 dolar. Mana mungkin bisa beli barang mewah senilai jutaan dolar atau puluhan juta? Mimpi kali. itu semua hadiah dari Alec. Itu milikku. Alec Belly pakai uang bersama dari pernikahan kami. Apapun yang dia berikan, aku berhak mengambilnya kembali. Dia tidak salah. Sebagai selingkuhan, seharusnya kamu siap menghadapi hari. Masih ada yang mau dikatakan? Ada lagi? Ini. Pak Polisi, saya perlu membuat pernyataan resmi. Tak ada lagi yang kusampaikan. APA lagi. Yang kau mau? Aku mau dia ganti rugi. Sewa tertunggak. Rumah ini luasnya 300 meter persegi. Lokasi di pusat kota. Sewa bulanan minimal 50.000 dolar. Berdasarkan harga pasar. Kamu berutang minimal 1,8 juta dolar. Apa? Kau pasti gila uang. Ini rumah Alec. Kau tak berhak menagih sewa. Kau tak punya hak suara. Akta ini sudah jelas. Tanda tangani surat hutangnya. Aku punya banyak waktu sepanjang hidupmu untuk membayar. Membuat surat hutang mungkin sulit bagi mengingat pendidikanmu minim. Jadi aku siapkan tanda tangan saja. Aku tak akan tanda tangani. Ya, mengapa kami harus? Kau masih punya anak SMA, bukan? Jika tak melunasi, dan kabar ini tersebar, bisa saja pengaruhi ujian masuk kampusnya. Tanda tangan. Kami akan tanda tangan. Karen, tolong tanda tangani sur autant. Ibu, apa yang kau lakukan? Aku takkan tanda tangan ini. Dia anak satu-satunya kita. Kau tak ingin ini pengaruhi masa depan adikmu, kan? Tinggal selangkah lagi menjadi Nyonya Alec Gray. Saat Alec kembali, dia akan melunasi dengan cepat. Tanda tangan. Tanda tangan saja. Hanya 1 million, 4 juta. Tunggu saja. Surat pernyataan hutang yang ditandatangani di depan polisi. Sah secara hukum. Pastikan bayar tepat waktu. Setiap bulan. Kertas ini tidak ada arti. Saat Alec kembali, dia akan menyelesaikan ini. Dengan cepat. Ini cuma resebuateku. Bu, ayo pergi. Maaf merepotkan. Jika tidak ada hal lain, kami akan pergi. Nyonya Gray. Aku tak tahu apa yang dilihatnya Dari wanita itu. Semua pria mencari sensasi baru. Aku bisa maafkan mereka selingkuh dan perceraian, tapi tak bisa maafkan membunuh putriku. Karen, kita tak bisa masuk ke rumah Gray, dan sekarang dia juga memiliki rumahmu. Harus bagaimana sekarang? Tenang saja, ini cuma rumah. Nanti saat aku menikah dengan Alec, dia akan belikan kalian rumah baru. Sementara ini, kita menginap di Hotel Bintang 5 ini. Bagaimana dengan barang-barang yang dirusaknya? Masih bisa kita ganti? Ya. Bu, ibu masih berpikiran sempit. Nanti saat Alec kembali, dia akan ganti semuanya. Benar juga. Selamat datang, Nyonya. Pesan 2 suite presidensial. Segera, Nyonya. Mengapa begitu lama? Prosesnya? Ini layanan macam apa? Begini, aku akan laporkan sampai kamu dipecat. Maaf, Nyonya. Kartu Anda ditolak sistem. Tidak mungkin. Coba yang ini. Baik. Kartu ditolak. Kartu ini tidak valid. Karen, kenapa ini terjadi? Mesin Anda pasti rusak. Kartuku tidak mungkin bermasalah. Mesin kami berfungsi normal. Bu, mohon jangan buat masalah. Kamu sok. Nanti kamu lihat. Aku akan hubungi Alex sekarang untuk memecat.
Terima kasih. Untung kamu cepat mengurus pengalihan properti dan membekukan rekening bank. Kalau tidak, Karen masih terus membuat masalah. Sama sekali tidak masalah. Aku senang membantu. Apapun yang kamu butuhkan. Tapi kamu harus istirahat. Minimal seminggu. Perintah dokter. Jangan keluyuran. Kita akan selesaikan sisanya setelah kondisimu membaik. Baik. Aku berjanji. Tidak akan keluar dari sini. Sembuh total. Berikan teleponnya. Alec, kamu di mana? APA kamu sibuk? Aku akan telepon lagi besok. TAPI, aku butuh bantuanmu sekarang. Tolong kirim asistenmu untuk membantuku. Alec, tak ada gunanya meratapi anakmu yang sudah mati. Dia cuma makanan cacing sekarang. Aku sedang mengandung putra kita sekarang. Dia akan jadi ahli waris Samu. Mungkin Tuhan mengambilnya dengan bijak karena ibunya yang menjijikan. Jangan sampai kau terpengaruh. Segera singkirkan dia dan kembalilah padaku. Berhenti mendengarkan. Lucy tak ingin kau terlalu berduka. Lucy sudah tiada. Aku kehilangan segalanya. Akan kubuat Karen menderita. Seumur hidup penyesalan dan membayar semua perbuatannya. Segera singkirkan dia dan kembalilah padaku. Apa katanya? Apa dia angkat telepon? Alec tak pernah menolak panggilanku. Si nenek tua itu pasti memanfaatkan kematian anaknya untuk dapat simpati Alec. Maaf, masih mau ambil sweetnya? Buru-buru APA, aku sedang menunggu suamiku. Tapi ibu sudah menunggu setengah jam. Ada uangnya atau tidak? Kurang ajar. Kira aku tak mampu bir? Tunggu saja. Kau yang pertama akan kusasar saat aku kembali ke sini. Ibu ayah, ayo pergi. Tapi kita tak punya tempat tujuan. Karen, Aku tak tidur di jalanan. Pergi saja. Keluar. Kamu tidak diterima di sini. Aku cuma mau pinjam $200.000 untuk kamar hotel. Aku sedang mengandung anak CEO Great Corp. Kira aku tak bisa melunasinya? Pergi sana, sudah kubilang, aku tak mau berurusan dengan pelacur sepertimu. Kau mungkin tak punya malu, tapi aku ada. Kamu. Diamlah. Kalau orang tahu, kami berhubungan dengan orang tak tahu malu. Seperti reputasi akan hancur. Pergi sana. Tutup pintunya. Kamu, apa ini, brengsek? Karen. Mereka adalah harapan terakhir kita. Sekarang harus bagaimana? Kita tidak mungkin benar tidur di jalanan, kan? Aku ada ide. Halo? Ini Nyonya Lang. Aku tak bisa menghubungi Alec. Pasti dia sedang keluar kota. Bisa bantu aku? Aku yakin Alec akan sangat berterima kasih, sudah menjaga istrinya dan anaknya. Ibu, ini kubuat khusus untuk ibu. Makan ini biar cepat sembuh. Terima kasih, sayang, anak baik. Ibu, aku sayang ibu. Aku juga sayang kamu. Ibu, ini untuk ibu. Semoga ibu cepat sembuh. Terima kasih, sayang. Ibu, aku sayang ibu. Aku juga sayang kamu. Selamat. Mau kemana? Aku enter. Tak perlu. Aku ada urusan harus diselesaikan. Alec meninggalkan banyak sampah. Harus kubicarakan. Alec, cincin pernikahan ini mungkin satu-satunya bukti ketulusanmu dulu. Tapi aku tak mau ada dekatku lagi. Selamat siang.
Nyonya, ini adalah toko perhiasan mewah. Pakaian Nyonya sepertinya tak bernilai $200. Yakin tak salah tempat? Aku tak ingat. Toko ini punya aturan khusus VIP. Apa aku tak boleh hanya karena berpakaian sederhana? Perhiasan termurah, harga mulai $100.000. Masih yakin mau membeli sesuatu? Aku bukan mau beli. Aku mau jual cincin yang dulu beli di sini. Oh, ternyata mau jual. Sudah kuduga tak mampu desainnya sudah kuno, sekarang jarang yang mau berlian. Mungkin cuma bernilai $200. Tak apa. Ambil saja. Sampai segitunya susahnya? Cuma $200. Masalah aku miskin atau bukan, urusanku. Tugasmu cuma bantu aku menghabiskan ini. Lucu sekali, baik. Tunggu di sini, aku panggil manajer. Hekron, ada pelanggan butuh Bapak. Hekron, cepatlah, Nyonya Gray datang. Selamat datang, Nyonya Gray. Kenapa repot datang langsung? Kami bisa antar. Apa saja yang Nyonya mau? Saya yang akan melayani. Nyonya Gray langsung. Kosongkan toko. Suruh semua orang pergi. Jangan terburu-buru. Saya dan Nona Levin sudah lama kenal. Oh, Nyonya Gray, apa dia teman Anda? Teman? Tentu saja tidak. Dia cuma pikandang yang ingin mencuri suami saudaraku. Ah, perusak rumah tangga. Pantas saja aku tak pernah. Lihat, dia dengan Tuan Gray. Pria menghabiskan uangnya di tempat hatinya berada. Tenang saja, Nyonya Gray. Tuan Gray hanya memandang Anda. Dulu Alec miskin, tapi tetap membelikanku cincin $50.000 ini. Kepergian yang pernah kusimpan untuknya membuat cincin nikah itu terasa seperti lelucon. Kau suka? Ini terlalu mahal. Ini akan menghabiskan semua tabunganmu. Usahamu baru mulai. Uang ini untuk bisnismu. Tak ada yang lebih penting daripada kebahagiaanmu. Aku tak mau kau merasa dibohongi. Cincin ini cuma $50.000. Nanti kubelikan cincin senilai $500.000, bahkan $5 juta. Terima kasih mau menikahiku. Kau tak akan menyesal. Alec, Kaimana, pria baik dan tulus yang kenikahi? Mereka kenalmu sekali. Sepertinya Alec pernah ajakmu ke sini. Oh, kami sering. Ke sini. Aku tahu. Disinilah dia beli. Cincin nikahmu. Dia juga beli. Milik kami di sini. Harganya $5 juta. Termahal di toko ini. Tak kau sadar? Sebanyak apapun kau tolak kenyataan. Akulah Nyonya Gray sekarang. Nyonya Gray, wanita simpanan. Berani bicara kasar. Kau benar-benar terlalu menghayal. Akulah yang Hemulai anak Alec. Kalen Pueris Gray Corp. Kaulah si penghayal di sini. Cepat pergi dari sini, Nyonya Gray klien VIP kami. Kami tak mau cincin bikasmu. Mungkin kau ke sini bukan untuk menjual cincin kamu? Kemarin kau masih pamer di hadapanku. Baru beberapa hari lalu, sekarang sudah jatuh hingga jual cincin? Sudah kuduga Alec tak akan memberimu sepeser pun untuk perceraian. Anakku akan mewaris seluruh harta milik Alec. Kau langgar semua norma. Hancurkan keluargaku, bunuh anak perempuanku, hanya demi gelar Nyonya Gray. Tidakkah kau takut karma akan mengejar janin dalam kandunganmu? Kalau sudah begini, kebaikan hatiku membeli cincin kawinmu. Keserakahanmu tak ada batasnya, ya? Pertama rebut suamiku. Sekarang cincin kawinku? Ini hak semua pemberian Alec. Akhirnya akan jadi milikku. Termasuk cincin ini. Baiklah. Kalau begitu, akan kujual padamu. Tak kurang dari $50.000. $50.000?
Kukira kau mau lebih banyak. Tapi, Nyonya, Ini hanya receh. Bagiku. Baik. Bayar dulu, baru boleh ambil. tapi harganya tak segitu. Hanya $50.000. Sepatu ini saja Alec belikan. Harganya jauh lebih mahal. Baiklah. Karena kau kaya raya, harganya sekarang menjadi $150.000. Kau tak tahu malu? Kenapa naikkan harga? Sekarang harganya $250.000. Kalau kau masih banyak bicara, akan terus kunaikkan. $250.000? Baik. Tunggu saja. Nyonya Grey, ini penipuan, nilainya tak. Jangan ikut campur. Tak APA. Hanya $250.000. Kiraku tak mampu membeli? Tunggu saja nanti. Saldo tidak mengikuti. Transaksi gagal. Saldo tidak cukup. Pembayaran gagal. New York, Grey, bagaimana bisa kartunya ditolak? Silent. Aku sampai lupa. Kartu-kartu dari Alec sudah dibekukan semua. New York, Grey, kalau begitu jangan dibeli. Ini tidak sepadan. Omong kosong, tidak mungkin Nyonya. Grey kehabisan uang. Pasti ini masalah wifi kita. Coba periksa koneksinya. Tidak perlu. Aku terlalu sibuk dengan perawatan kecantikan. Aku lupa ada masalah dengan kartunya. Aku sampai lupa. Jangan khawatir. Ini hanya $250.000. Aku akan suruh orang bayar. Biar aku panggil Gordon ke sini untuk membayar. Dia ada di sekitar sini. Tidak akan lama. Gordon, Director Grey Corp? Benar. Dia itu. Seperti Alec, Gordon berasal dari keluarga sederhana. Dia harus mengandalkan dukunganku untuk memenuhi kebutuhan. Bagaimana dia kenal Karen? Karen. Karen, kartu yang Alec berikan padamu masih belum bisa digunakan? Gordon. Benar-benar kau. Kukira ini hanya orang yang bernama sama. Oh, kau juga di sini? Kau panggil selingkuhan ini Nyonya Grey. Sepertinya kau sudah Alex selingkuh dariku. Akulah satu-satunya yang tersesat dalam gelap. Selama ini, saat Alec bilang dia pergi bersamamu, itu hanya untuk menutupi jejaknya. Benar bukan? Karena sudah tahu, tak perlu kusembunyikan lagi. Alec tidak bahagia dalam pernikahanmu. Bersama Karen adalah yang terbaik. Lagi pula, percaya atau tidak, Karen akan menjadi istri Alec segera. Apakah yakin? Dia bisa gantikan aku sebagai istri Alec? Tentu, aku tak percaya kata orang tanpa bukti. Sudah kulihat betapa baik Alec memperlakukan Karen selama ini. Aku tahu dulu kau baik padaku. Tapi, aku tak bisa hancurkan masa depanku untuk Québécois que Silmu. Aku tak punya pilihan selain memihak Karen. Terima kenyataan. Jual cincin itu ke Karen. Setidaknya kau punya uang untuk bertahan di hari-hari mendatang jika kau bikin Karen marah. Ku akan sengsara. Gordon, kita sudah lama kenal. Apa kau yakin ini berkhianat padaku? Alec. Ini untukmu. Jangan makan acar dan roti terus. Ambil ini. Aku tahu Alec anggap kau sahabat terbaiknya. Ambil, kita teman. Aku pasti akan balas budi saat keadaan membaik. Gordon, di manakah hati nuranimu? Apa kau benar mau mengeluarkan $2,5 juta untuk selingkuhan? Gordon, di mana nuranimu? Apa kau benar-benar mau mengeluarkan $2,5 juta untuk selir? Gordon, jangan korbankan masa depan hanya karena jasanya kecil di masa lalu. Ingat, putraku akan jadi Pueris Grey Corp. Nanti saatnya tiba. Bagaimana nasibmu di Grey Corp? Kalau tak berpihak padaku?
Aku akan beli cincinnya atas nama Karen. Pikir baik-baik, apapun katanya tak penting. Semua tergantung pada keputusan Alec. Apakah yakin dia bisa membujuk Alec membantu? Alec là, Pangambil Keputuzan, D. Grey Corp. Mafkan aku. Aku tak punya pilihan selain berpihak pada Karen. Bagaimana kalau ku beritahu Alec sudah tewas? Omong kosong apa ini? Alec akan tetap hidup. Bahkan setelah kau mati, dia masih dalam keadaan sehat. Kejam sekali kau mengutuk Alec hanya karena tak mau menuruti keinginan. Bahkan jika Alec meninggalkanmu, Aruskako, Sekeja Mini Padania. bagaimanapun, Alec telah membiayai pengeluaran bulanan ribuan dolar setiap bulan. Lagi pula, kau sudah memerah 1,8 juta US dollar dari itu lebih dari cukup untukmu. Perusahaan kami akan mengadakan makan malam tahunan dalam beberapa hari lagi. Alec bilan. Dia akan mengumumkan Karen sebagai istrinya. Diakara Makan Malam Taunan. Percuma Saja, Kobersikra. Mengaku sebagai istri Alec. Ini, aku yang bayar cincinnya. Transfer uangnya ke dia. Keluarkan dia dari sini. Anda menerima 250.000 US dollar. Keharap kau tak menyesali itu. Karen, ini untukmu. Mulai sekarang, wanita itu tak ada hubungannya lagi. Dangan Alec. Gordon, jangan khawatir. Alec akan mengembalikan 2,5 juta US dollar padamu segera. Selain itu, kau tak perlu khawatir tentang promosimu di Grey Corp. Akhirnya aku mendapatkan cincin pernikahan pertama Alec. Meskipun harganya 2,5 juta US dollar, ini sepadan dengan nilainya. Tunggu dulu, kenapa berlian ini tampak begitu kusam? Berlian ratusan ribu dolar seharusnya tak. Karena cincin ini tak senilai itu, Alec membelinya seharga 50.000 US dollar. Apa katamu? Kenapa baru sekarang memberitahuku? Kau mendorong ketari, aku tak sempat memberitahu. Dasar perempuan itu, berani-beraninya menipuku? Aku pasti akan memberinya pelajaran. Nyonya itu benar-benar bodoh. Dia sampai menghabiskan 2,5 juta dolar untuk beli cincin kawinmu. Dari mana dia bisa dapat uang segitu? Marie, jangan bicarakan ini semua di depan makam Lucy. Ini hari pengucapan syukur. Mari habiskan waktu berkualitas. Baik, Nyonya. Saya sudah siapkan khusus camilan favorit Nona Lucy. Apa maksud kalian datang ke sini? Hennekin sekarang juga. Siapa yang bilang kalian boleh ke sini? Siapa yang memberitahu lokasi makam Lucy? Ya, tentu saja Alec. Mana makin kami tahu. Kalau tidak? Ini balasan untuk perbuatanmu. Kau melawan anakku, maka ku balas lewat anakmu di alam kubur. Wanita tua brengsek, tahu diri sedikit. Mengerti? Berhenti mendukung Karen. Antuk Alec. Atau kau akan kubikin sengsara. Kamu. Penjaga, cepat, usir mereka sekarang. Lepaskan. Jangan sentuh aku. Kami bisa pergi sendiri. Lucy, maafkan ibu. Ibu tidak bisa melindungimu dengan baik. Nyonya, akan kusuruh orang ganti foto nisan Lucy sekarang juga. Akan kuhancurkan semua yang membantu Karen, Mirka Simua, terlibat dalam cremation Lucy. Mereka harus menebus dosa. Alec, acara makan malam perusahaan akan segera digelar. Kau pasti datang meskipun sibuk, ya kan? Aku pas hadir tepat waktu. Sebagai istri, aku akan menunggu jemputaku. Tentu, kau harus datang. Aku punya kejutan besar untukmu. Bu, ini semua dokumen serah terima yang ibu perlukan untuk acara makan malam tahunan. Mobil sudah siap. Ibu bisa berangkat sekarang. Liam,
Kenapa kau di sini? Serah terima ini. Hal penting, aku harus ada di sini. Ayo pergi. Aku ikut denganmu. Hey, menurutmu, New York. Gray Candatong. bersama Anne Gray, aku belum pernah ketemu Nyonya Gray. Sejak kerja di sini 3 tahun lalu, aku pernah melihatnya saat antar makan siang untuk Anne Gray. Siluetnya sangat menawan, wajahnya juga lebih cantik lagi, sangat disayangkan. New York. Gray ITU. Fake Dan Penyaya. Tapi. Anne Gray malah punya selingkuhan, yang kecantikan dan latar belakangnya jauh di bawah Nyonya Gray. Kalau tak salah, wanita itu dulu sekretarisnya. Kerasa namanya Inenhan. Hei, kamu. Kau bilang selingkuhan? Omong kosong apa itu? Diam kau. Putriku lah istri sah Anne Gray. Putriku adalah Nyonya Gray yang asli. Apakah kau mengerti? Apa yang terjadi? Hari ini adalah acara makan malam tahunan perusahaan kita. Tapi kalian bikin keributan di sini. Memalukan sekali. Karen. Tian Dan. Perempuan sialan ini dan keluarganya yang gila datang dan memulai keributan. Bahkan dia mengaku sebagai Nyonya Gray. Siapa yang dia kira bisa dibodohi? Apa katamu? Coba ulangi ucapanmu itu. Putriku adalah Nyonya Gray sejati. Beraninya kau ngomong sembarangan? Kau benar-benar nekat menghinaku di sini. Gordon, Ya, pecat mereka sekarang juga. Nyonya Brown, Karen, tolong tenang. Ini hanya masalah kecil. Biar saya yang urus. Saya akan suruh orang memecat mereka segera. Trevor. Tiandun. C'est les séquents. Sekarang juga. Tiandun. Mereka semua adalah karyawan yang sudah lama bekerja. Mereka selalu berkinerja baik. Tapi kau minta saya memecat mereka hanya karena tuduhan kosong? Ini bukan keputusan bijak. Trevor. Kendalikan dirimu. Wanita ini. Bucan au Luar. Kami pernah bertemu Nyonya Gray sebelumnya. Dia dari keluarga Levin. Wanita ini bukan Nyonya Gray. Lagipula, kami tak dengar kabar. Tian, Gray bercerai. Benar. Dengarkan baik-baik. Aku mengandung calon pewaris Gray Corp. Tian Gray. Sudah menceraikan Ellen Tuku. Kami akan segera menikah. Pada akhirnya, kau kumisalir. Nyonya Gray yang sah adalah yang diakui secara resmi. Bukan begitu? Dasar kakamata tolol. Kau tetap tak paham juga. Gordon, pecat si tua bangka bebal. Dan orang-orang bodoh ITU. Sekarang juga. Ada APA, cepat lakukan. Aku peringatkan kalian semua di sini. Bagi yang tak mengakui aku sebagai Nyonya Gray, kalian sekarang juga. Hei bodoh, aku tahu tidak mudah mencari nafkah dan menghidupi keluarga. Panggil saja aku Nyonya Gray dan beritahu semua di sini. L11 hanyalah perusak rumah tangga. Kalau kau lakukan, kubiarkan kau tetap di sini. Kau kederleluan. Bodoh tua, kau terlalu sisip pada L. Apa yang bisa dia berikan? Dia tak bisa kasihmu saham di Gray Corp, juga tak bisa janjikan promosi, karena kau tak mau. Pasti ada yang mau. Bagaimana dengan kalian? Maukah kalian akui aku sebagai Nyonya Gray, atau dipecat, seperti si bodoh ini? Kami semua percaya. Ibu Nyonya Greyongsa. Saya juga. Perempuan tua itu. Tak ada apa-apanya. Pasti dialah yang menggagalkan. Ibu dan Tuan Gray. Dialah perusak rumah tangga. Setuju, kan? Ya, Benar, Nyonya Gray. Anda Nyonya Gray. Tentu saja. Baiklah kalau begitu, akan kuingat kalian. Baik-baik, nanti akan katurukan kenaikan gaji dan promosi. bagus. Tak pantas menjilat penguasa, hanya karena ada keuntungan, sekalipun aku dipecat. Hari ini, tak mungkin aku surrender ini. Benar. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Akan kutunjukkan akibat melawan aku. Benar. Oh ya, Gordon, Ya, tahan gaji mereka untuk bulan ini juga. Sudah pasti. Satpam, user mereka, dari sini. Virhenti. Ini Nyonya Gray. Dia yang kulihat 3 tahun lalu. Benar, itulah Nyonya Gray sejati. Ya, Diadatong.
Itu Nyonya Gray. Dia orang yang kulihat 3 tahun lalu. Benar, itu Nyonya Gray yang asli. Ya, Dia datang. Kamu baik-baik saja? Nyonya Gray. Akhirnya Anda datang. Selir Alec di sini telah membuat kekacauan atas nama Anda dan mencemarkan reputasi Anda. Mengerti. Pergilah istirahat. Jangan khawatirkan pekerjaan dan gaji kalian. Kalian lagi. Keluarkan mereka dari sini, sekarang juga. Cepat lakukan. Beraninya kalian. Mengapa aku tak berani? Karen, sudahlah, untuk sementara. Itu Tuan Lester. Dia sangat dihormati. Jangan provokasi dia, paham? Apakah ada yang masih mendukung Karen? Sepertinya, aku menang. Haha, haha. Apa yang lucu? Perubahan kepemilikan Grey Corp, ini serius dan tragis, bukan bahan tertawaan. Perubahan kepemilikan? Tidak mungkin. Kenapa saya tidak diberitahu? Situasinya terlalu mendadak dan serius, tidak diumumkan ke publik. Aku tak menyangka Alex. Akan, sebaik ini pada kami. Bayinya belum lahir. Tapi Alex sudah mempercayakan perusahaan pada kami. Betul, putriku sangat kompeten. Dia mengandung anak laki-laki. Syukurlah. Tidak seperti Elle yang melahirkan. Anak perempuan tak berguna. Kau akan sulit mendapatkan tempat di Grey Corp. Begitukah? Aku tidak yakin. Sudah, berhenti bersikap sok kuat. Oh ya. Kapan upacara serah terima dimulai? Karena Nyonya Gray sudah di sini. Kita bisa mulai kapan saja. Kalau begitu mulai sekarang. Aku tak sabar menantinya. Nanti saat waktunya tiba, kalian para bodoh buta masih berani berdiri dengan nenek tua ini dan memanggilku istri simpanan. Nyonya Gray, jangan kesal. Meski Tuan Gray mengkhianatimu, kami tak akan pernah mendukung istri simpanan itu. Benar. Seseorang harus punya hati nurani yang bersih. Meski kehilangan pekerjaan, aku tak akan pernah mendukung istri simpanan jahat itu. Persis, ya. Jangan khawatir. Perbuatan baik akan dibalas. Karma akan menghampiri mereka. Ayo kita pergi. Kau masih di sini? Kau datang untuk melihat mengambil alih Grey Corp? Akan terlambat. Saat kau menyesal, aku akan kabulkan keinginan. Mari kita lihat. Aku pasti tidak akan menyesali ini. Baik. Hadirin sekalian, saya di sini umumkan sebuah kejadian tragis dan serius. Dia kasar sekali. Bilang saja ini penting. Kenapa dia bilang ini tragis? Seperti ada yang meninggal. Begitu aku mengambil alih, hal pertama yang kulakukan adalah memberhentikan sekumpulan orang bodoh yang mendukung Elle. Alec Gray, CEO perusahaan kami, telah meninggal dunia karena kecelakaan. Elle Levin, sebagai istri dan penerus utama untuk melanjutkan perusahaan, akan secara resmi mengambil alih mulai hari ini. Apa maksudmu? Dia meninggal karena kecelakaan? Dan Elle mengambil alih perusahaan? Apa ini lelucon? Mengapa aku akan bercanda tentang hal yang serius? Karen, bukannya kau bilang istri Alec? Bagaimana bisa tidak tahu Alec sudah meninggal? Nyonya Gray, tolong, apa yang terjadi? Diam. Dia pasti berbohong. Pasti kau yang ada di balik ini. Ini pasti semua bagian dari rencanamu untuk membalas dendam. Setelah Alec meninggalkanmu, karena aku. Aku sudah menerima pemberitahuan resmi dan melihat sertifikat kematian Tuan Gray. Berhenti membohongi kami. Kau pasti bersekongkol dengan Elle. Alec masih kontak denganku beberapa hari terakhir. Tidak mungkin dia meninggal. Biar aku tunjukkan pesan-pesan terbaru kami. Oh. Maksudmu ini? Itu ponsel Alec. Kalau yang selama ini membalas pesan-pesannya? Benar.
Karena dia sudah meninggal, sudah seharusnya harta bendanya kembali ke istrinya. Aku tidak percaya. Boleh saja kau mengelak, tapi inilah kenyataannya. Aku hampir jadi istri Alec. Anakku seharusnya mewarisi perusahaan. Mungkin dia sengaja mati di saat seperti ini? Mungkin ini cara Tuhan menghukum pelaku perselingkuhan sepertimu, Karen. Tahukah kau kenapa aku menunggu lama untuk memberitahumu? Aku ingin kau merasakan rasa terjatuh dari singgasana setelah selama ini sombong. Kau sudah melakukan banyak kejahatan untuk uang dan kekuasaan. Samuel Young hadir di sini akan menyaksikan kehancuran hidupmu. Tunggu, belum selesai. Kau punya utang $1 juta. Setelah melahirkan nanti, kau akan kerja keras seumur hidup untuk melunasinya. Mereka yang membantu Karen dengan menghalalkan Kara akan menanggung akibatnya. Gordon, orang berani jahat sepertimu tidak layak lagi menjabat sebagai direktur perusahaan. Bagi kalian semua, Grey Corp akan mengalami restrukturisasi besar-besaran. Perusahaan ini tidak ada tempat untuk orang-orang yang tak punya moral. Naomi Gray, kami benar-benar menyesal. Berikan kami kesempatan. Apa yang kalian lakukan, tidakkah kalian punya harga diri sedikit? Berdiri. Ingat baik-baik, anak Karen berhak mendapat separuh aset perusahaan. Cepat atau lambat, kau harus menyerahkan bagiannya. Jangan harap bisa memonopoli semuanya. Ya benar. Anak saya akan punya Hackwaries. Kalian takkan dapat semuanya. Secara teknis tidak salah. TAPI. Anak di luar nikah hanya bisa melakukannya dengan syarat. Itu jika identitas anaknya bisa dikonfirmasi. Karen, bukti apa yang kau punya bahwa kau hamil dengan anak Alec? Bisa kau buktikan? Astaga, Kamitak pernah menyangka Alec akan meninggal. Kami tak berpikir perlu melakukan TDNA. Aku akan tes sekarang. Aku mau tes sekarang. Tak mungkin dilakukan. Jenazah Alec sudah dikremasi. Abunya sudah kubuang. Aku bersama Alec selama 3 tahun. Itu bukan bukti kuat? Ya, conjugat de Cagordon. Siapa tahu kau malah hamil anaknya? Benar. Konyol sekali. Jangan ikut campur. Karma akan berbalas. Karen Han, kau kira bisa gantikan posisiku hanya karena kau hamil anak laki-laki. Sayangnya, hidang tax selalu mengkang. Jangan lupa bayar tepat waktu utangmu yang menumpuk. Kalau tidak, tindakan debt collector. Di luar kendaliku. Bagus kata. Dasar bodoh. Komazi Utan, $250 000. Un gars, Kau ambil $250 000 dari untuk beli Saint-Berlian. Kembalikan uang itu, atau akan kusuruh orang menghabisi kau. Gordon Bajingan. Kau berzianat sekarang? Perutku sakit. Ya Chuan. Astaga, demi surga, ini buruk. Karen. Kau mau melahirkan. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana mungkin? Ibu. Ya, ayah. Anakku akan lahir tanpa ayah. Bagaimana menghidupinya? Sendai Ryan? Aku saja tak bisa menghidupi diri sendiri. Karen, gugurkan saja kandungan ini. Ya. Kita butuh uang untuk pendidikan adikmu. Jengga, kita tak sanggup membesarkan anak lagi. Bawa dia ke rumah sakit Karakan. Dokter kandungan terbaik. Pastikan dia melahirkan dengan selamat. Kenapa? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kau begitu baik padaku? Inilah kejutan besar yang kubicarakan. Apa maksudmu? Kamu hanya peduli jenis kelamin bayi. Kamu tak sadar dia punya kelainan genetik. Dia sindrom Jacobs. Apa? Syndrome Jacobs? Artinya anak ini akan punya kecenderungan kasar. Orang seperti itu biasanya jadi kriminal saat besar. Akan sulit mengasuh anak seperti itu. Hack Monkit. Jangan khawatir. Sudah kusiapkan dokter terbaik untukmu. Aku pastikan bayi lahir dengan selamat. Lanjutkan. Ini. Selamat, Anda melahirkan bayi yang sehat. Lihatlah dia. Nah, Bisa salah satu dari kalian keluar untuk membayar?
Baiklah, aku tinggalkan kalian dulu. Keluarlah, saat sudah siap. Karen, Ayahmu dan aku masih membiayai adikmu. Camille akan urus. Pembayaran kali ini, tapi kamu harus urus sendiri dia. Setelah ini, kami tak bisa membantumu lagi. Itu tidak seperti janjimu. Kamu bilang, anakku adalah buah hati. Kamu masih punya utang 1,8 juta dolar dan Alex sudah tak bersamamu. Utang ini, astaga. Ayahmu dan aku sudah tua. Kamu harus Kara, lunasi utangmu sendiri. Istirahatlah yang cukup. Aku pergi dulu. Ibu. Ibu Levin, kontribusi ibu selama ini telah menyelamatkan banyak anak yatim. Kini, ibu bahkan membantu warga di luar kota. Terima kasih tak terhingga. Aku tak hanya melakukannya untuk panti asuhan, tapi juga untuk Lucy, putriku. Keharap dia bisa terlahir kembali di keluarga baik. Nyonya baik hati, kasihanilah saya. Beri sedikit receh. Jika tak dapat uang hari ini, anakku akan memukulku sampai mati. Karen. Bukan salah orang, Anda salah sangka. Aku anggap begitu. Ayo pergi. Ini parfum yang kupakai saat menemui Lucy DeLu. Sombongnya aku mengira selir bisa menang. Kematian Lucy salahku. Ujung-ujungnya, aku dianiaya anak sendiri. Karma. Ini semua karma. Ada apa teriak-teriak? Sudah seharian. Cuma segini hasilnya, mana uangnya?